Hai, kami membuat sebuah penelitian tentang analisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini disusun dalam bentuk makalah untuk memperoleh nilai ujian akhir semester mata kuliah analisis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Ahmad Zaki Abdullah, Dwi Kristiawan, Miftah Firdajana, Sania Hanif Bunga, dan Farid Hasan. Yang pertama adalah latar belakang. Saya akan menjelaskan. Saat ini, seperti yang kita ketahui, saat ini masyarakat dunia sedang diuji dengan adanya pandemi corona, tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernafasan dengan gejala seperti batuk, demam, dan pada kasus lebih parah berakibat kematian. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan virus corona menjadi pandemi global, yang artinya virus ini menjadi masalah darurat di semua negara karena persebarannya yang sangat cepat dan luas. Tak hanya berdampak bagi kesehatan di dunia, namun virus ini juga berdampak bagi beberapa sektor di dunia. Salah satunya yaitu berdampak pada sektor pariwisata. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 terungkap pada 1 Maret 2020. Dan sejak saat itu, beragam kebijakan ditempuh untuk membendung penyebaran virus corona. Salah satunya yaitu adalah memberlakukan larangan perjalanan dari luar negeri atau ke luar negeri untuk menekan dan mengurangi jumlah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, adanya larangan perjalanan selama pandemi COVID-19 ini berdampak bagi pelaku bisnis pariwisata di Indonesia. Maka, dalam data Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa sejak periode Januari-April 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurun hingga 45% dibanding kunjungan wisata pada periode yang sama. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia. Untuk rumusan masalah, kami mengangkat apakah ada hubungan antara jumlah kasus positif COVID-19 dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Selanjutnya, hipotesis. Dalam H0, tidak ada hubungan antara jumlah kasus positif COVID-19 dan jumlah kunjungan wisata mancanegara di Indonesia. Dan untuk hipotesis alternatif adalah ada hubungan antara jumlah kasus positif COVID-19 dan jumlah kunjungan wisata mancanegara di Indonesia. Oke, selanjutnya bab 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian yang kami gunakan. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Dikarenakan situasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, oleh karena itu penelitian ini tidak memungkinkan peneliti untuk terjun ke lapangan, sehingga penelitian dilakukan secara virtual. Namun, tetap diusahakan untuk tidak mengurangi kualitas dari penelitian. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu tanggal 23 Juni 2020 sampai 28 Juni 2020. Yang kedua, bentuk penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara perubahan jumlah kasus COVID-19 dengan tingkat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Yang ketiga, sumber data. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan peneliti melalui beberapa hasil publikasi terkait perkembangan kasus positif COVID-19 dari website Kementerian Kesehatan, serta perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia dari website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta website Badan Pusat Statistik Nasional. Untuk sumber data berupa video, diambil dari video podcast oleh pakar pariwisata Universitas Gadjah Mada yang diunggah pada platform YouTube, serta audio wawancara dari VOA Indonesia. Pada pengumpulan data kualitatif, dilakukan dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian ditelaah lebih lanjut. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan melakukan transkripsi isi dari 2 video yang menjadi sumber data. Data yang telah ditranskrip kemudian dicatat dalam lembar analisis untuk kemudian dilakukan analisis data
yang tentunya didukung dengan data tambahan dari beberapa literatur melalui studi pustaka. Untuk pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan hasil publikasi terkait perkembangan pariwisata, jumlah pertambahan kasus COVID-19, dan kunjungan pariwisata sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Data diambil dalam bentuk data sekunder yang dipublikasi oleh website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik. Oke, selanjutnya yang kelima adalah teknik analisis data. Pada penelitian kualitatif meliputi yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi video podcast dari pakar pariwisata Universitas Gadjah Mada yang diunggah pada platform YouTube, serta audio dari beberapa narasumber yang diunggah di VOA Indonesia. Yang kedua, reduksi data. Merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu, dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema penelitian. Yang ketiga, penyajian data. Pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan paparan deskriptif serta tabel untuk memudahkan proses analisis. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun sehingga mudah untuk dipahami, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Yang keempat, penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melihat kembali catatan atau poin penting dari hasil transkrip video YouTube supaya mendapatkan validitas data. Kemudian pada penelitian kuantitatif meliputi tahapan yang pertama, pengkodean dan tabulasi data dengan pembuatan tabel berisi data yang diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Di sini dilakukan pengolahan data mentah dari hasil pengumpulan data. Selanjutnya memberi tanda yang berupa angka pada data yang diperoleh. Yang kedua, pembersihan data. Pada penelitian ini dilakukan melihat hasil pengumpulan data dari BPS dan Kemenparekraf serta Kemenkes dengan data dalam diagram. Selanjutnya yang ketiga, penyajian data. Penyajian data pada penelitian ini merupakan hasil dari pengolahan data yang diperoleh dari BPS, Kemenparekraf, serta Kemenkes. Data yang diperoleh menggambarkan peningkatan jumlah kasus COVID-19 dan tingkat fluktuatif pada sektor pariwisata di Indonesia, terutama kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi pada tahap teknik analisis data, pada kualitatif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pada kuantitatif terdiri dari pengkodean dan tabulasi data, pembersihan data, serta penyajian data. Tahapan-tahapan tersebut tentunya disesuaikan dengan topik yang kami teliti sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis kuantitatif untuk melakukan pengujian terhadap hubungan antara jumlah positif COVID-19 dengan jumlah wisatawan mancanegara. Dapat dilakukan dengan mengambil data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kemenparekraf serta dari Kemenkes. Dari data yang diperoleh kemudian diolah melalui Microsoft Excel.
hasil dari pengujian data ditampilkan pada uji korelasi yang ada di video ini. Dalam hasil pengolahan data diperoleh dari mengetes koefisien korelasi, yaitu diketahui jumlah sampel sebesar 4, kemudian diketahui hasil degree of freedom dari jumlah sampel dikurangi menjadi 2, yaitu 2, karena dalam menggunakan PPMC dibutuhkan hasil degree of freedom dan alpha yang menunjukkan tingkat kepercayaan kita sebesar 0,05. Kemudian dapat diketahui jika hasil degree of freedom dilihat di PPMC pada alpha 0,05 menunjukkan angka 0,811. Selanjutnya yang dapat diketahui dari hasil tersebut, nilai korelasi atau R adalah min 0,813. Jika dibuat garis simpel seperti yang ditampilkan di video, maka min 0,813 berada pada sisi kiri dari min 0,811 yang berarti dapat menolak A0. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang kuat antara jumlah positif COVID-19 dengan jumlah wisatawan mancanegara. Disebut korelasi negatif karena pengaruh jumlah pertumbuhan COVID-19 berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia yang semakin menurun. Kemudian analisis kualitatif. Berikut ini merupakan tabel analisis dan pengkodingan. Sebelum menganalisis tabel berikut, kami terlebih dahulu mengumpulkan data, transkrip verbatim, reduksi data, dan interpretasi. Kemudian diperoleh hasil coding yang disajikan dalam tabel berikut ini. Kemudian, panduan dalam pengkodingan tersebut antara lain, yang pertama ada narasumber. Kami memberi kode huruf JG untuk Profesor Janianton Damaik, BD untuk Bidin, HB untuk Heriadi Bain, IN untuk Inyoman Murjana. Berikutnya ada kategori. Kami memberi kode angka 1 untuk penurunan jumlah kunjungan wisata di Indonesia, 2 untuk kerugian signifikan. Berdasarkan hasil analisis kami, data yang diperoleh dari keempat narasumber telah dikategorisasi dan diseleksi. Maka, tema yang muncul adalah dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Dalam data tersebut juga dapat diklasifikasikan dari pendapat keempat narasumber bahwa yang menyatakan sesuai kategori penurunan jumlah kunjungan wisata di Indonesia sebanyak 4 narasumber dan kategori kerugian signifikan sebanyak 3 narasumber. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Pandemi virus COVID-19 telah menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Kondisi ini menimbulkan terjadinya krisis yang berdampak pada seluruh sektor atau aspek kehidupan. Salah satunya pada sektor yang terdampak yaitu sektor pariwisata. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata di Indonesia terjadi setelah diberlakukannya larangan perjalanan dan ke luar negeri. Kebijakan tersebut membuat para pelaku di bidang pariwisata mengalami penurunan kurva yang cukup signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel untuk mencari korelasi Bayesian correlation, sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan membuat interpretasi dari hasil transkripsi data video yang selanjutnya diolah dalam bentuk pengkodingan lalu ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari analisis kualitatif dan kualitatif kelompok kami yaitu dapat hubungan atau korelasi negatif karena pengaruh jumlah pertumbuhan COVID-19 berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia yang semakin menurun. Saran 1. Pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan untuk mengatasi penurunan perjalanan wisata mancanegara sehingga sektor pariwisata dapat lemas seperti sebelumnya. 2. Diperlukan sebuah relaksasi terkait pinjaman ataupun tunjangan pada pelaku sektor wisata agar dapat bertahan dalam menghadapi krisis di tengah pandemi COVID-19. 3. Pemerintah hendaknya memasifkan informasi dan sosialisasi terkait perjalanan wisata setelah pencabutan kebijakan larangan kunjungan wisata. Ya, itu dia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.